Halo, shalom teman-teman semua. Ya, beberapa waktu yang lalu kita udah kritik ya Jokowi yang mengenai kutukan kepada Israel, kita mengutuk. Nah, kita harus fair juga ya teman-teman, kalau ada kerjaan atau suatu hal yang bagus dari Jokowi, kita juga harus berterima kasih juga ya. Ini adalah sesuatu yang cukup bagus dan bagus banget menurut saya ya, yaitu Jokowi beresmi mengubah nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Ini sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu, cuman kita baru sempat untuk bahas sekarang ya. Jokowi teken kepres, ubah nomenklatur Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus pada hari libur nasional. Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya, teman-teman yang bilang, oh udahlah nggak usah masuk politik lah, nggak usah ngomongin politik. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ini aja, hari libur ini aja, ini adalah politik ya teman-teman. Jadi, ini aja Jokowi harus menaikkan kepres, keputusan presiden nih, untuk hari libur tok, gitu, dan untuk menetapkan namanya Yesus Kristus. Oke, ini kita baca beritanya ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan aturan mengenai perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus pada hari libur nasional. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang hari-hari libur. Aturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 29 Januari 2024. Jadi minggu lalu kurang lebih ya. Usai diterbitkannya Kepres tersebut, maka penggunaan kata Isa Al-Masih pada hari libur diubah menjadi Yesus Kristus. Di antaranya hari libur, kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Bahwa pengaturan mengenai hari libur saat ini tersebar di beberapa keputusan presiden sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur nasional. Bunyi pertimbangan Kepres tersebut. Di dalam diktum ke-1 Kepres tersebut ditetapkan 16 hari libur nasional, diantaranya ini semua ya. Ntar kita baca ya. Ya, kita lanjut dulu. Di sini beritanya apa? Hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 angka 2, angka 4, dan angka 5 ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang diselenggarakan urusan pemerintahan bidang agama. Bunyi diktum ketiga Kepres tersebut. Oke, kita baca ya. Ini Kepresnya nih, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang hari-hari libur. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Ya, supaya literatur kita naik nih. Menimbang A, bahwa pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa keputusan presiden sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur. Bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu mengakomodir dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum. C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hukum dalam huruf A dan B, perlu menetapkan keputusan presiden tentang hari-hari libur. Mengingat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang hari-hari libur. Ke-1, menetapkan hari-hari libur sebagai berikut. 1 Januari Tahun Baru Masehi. 2 1 Muharram Tahun Baru Islam Hijriah. 3 Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. 4 Idul Fitri 2 hari. 5 Idul Adha. 6 Maulid Nabi SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW. 7 Kelahiran Yesus Kristus. 8 Wafat Yesus Kristus. 9 Kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. 10 Kenaikan Yesus Kristus. 11 Hari Suci Nyepi atau Tahun Baru Saka. 12 Hari Raya Waisak. 13 Tahun Baru Imlek. 14 Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. 15 Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Dan 16 Hari Buruh Internasional 1 Mei. Yang kedua, apabila pada hari-hari libur tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, aparatur sipil negara karena kepentingan tugas, dinas, atau pekerjaan diharuskan bekerja, baginya berlaku ketentuan bekerja pada hari libur. Hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 angka 2, 4, dan 5 ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Ya, 2, 4, 5 ya, ini nggak ada urusan sama kita ya, Kristen ya. Ini mengenai hari libur Muslim, Islam. Ditetapkan oleh Kementerian Agama ya, di bidang agama.
Pada saat keputusan Presiden ini mulai berlaku, 1. Keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur. 2. Keputusan Presiden nomor 148 tahun 1968 tentang perubahan Keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur. 3. Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1971 tentang hari wafat Isa Masih dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur. Dan Keputusan Presiden nomor 3 tahun 1983 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1971 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Wow. Kelima, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia tanda tangan Joko Widodo. Jadi ini sudah berlaku resmi sah ya teman-teman ya. Sudah sah berlaku resmi bahwa sekarang ini kita tidak ada lagi libur Isa Al-Masih. Jadi yang ada adalah libur Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa teman-teman ya. Oke, kita akan bahas ini dan bersama kita sudah ada Bro Haruka. Shalom Bro Haruka. Salam tanpa ragi. Shalom Bro. Ya, gimana Bro mengenai perubahan ini Bro? Ini sesuatu yang wow di tahun 2024. Tapi sebelumnya kalau mau membahas ini kita harus lihat runutan ke belakangnya. Nah mungkin bahan yang saya share tadi bisa ditampilkan tanpa ragi. Oke. Ya bisa dibilang ini hadiah dari Jokowi kali ya. Ini hadiah apa ini? Iya, luar biasa ya. Mari kita lihat dulu flashback-nya ke belakang. Oke, ini kayaknya saya perlu ini. Gimana? Perlu, bentar ya. Oke, kayaknya ini segini cukup ya? Cukup. Kalau saya cukup. Cukup, Pak. Ya. Tapi kalau yang pakai HP nggak tahu seberapa. Cukup lah kayaknya. Iya. Tapi bisa di apa namanya? Perbesar. Slideshow supaya lebih besar lagi gitu. Oke. Ya, ini gimana, Pak? Nah, ini sudah cukup jelas, sudah jelas. Oke, bentar kalau gitu saya ganti deh begini deh. Saya ganti begini slideshow. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih untuk tanpa ragi saya diberi kesempatan untuk sharing tentang nomenklatur Yesus Kristus. Dan teman-teman yang penggemar tanpa ragi, subscribe tanpa ragi, ya saya menegaskan sudut pandang saya adalah sosiologi agama. Sehingga nanti ketika membahas, mungkin saya akan menghindari tema-tema yang berkaitan dengan debat-debat tentang nama Yesus Kristus dari segi teologis gitu. Tetapi saya mau melihat dari sudut pandang sosiologis Indonesia. Gitu. Nah, tadi ada beberapa undang-undang yang disebutkan tentang hari libur. Dan ternyata di perjalanan sejarah kita itu dimulai dari keputusan Presiden nomor 251 tahun 67. Kemudian keputusan itu diubah sedikit gitu di tahun 68 dengan nomor 148. Kemudian diubah lagi dengan Kepres nomor 10 tahun 71. Kemudian diubah lagi dengan Kepres nomor 3 tahun 83 dan terakhir yang tadi dibacakan oleh tanpa ragi itu tahun 2024 nomor 8. Nah, mari kita lihat sehingga nanti kita bisa melihat secara bijaksana keputusan ini sehingga kita harus bersikap bagaimana. Sehingga kalau kita bersyukurnya itu tahu pasti ada perubahan apa gitu ya. Yang pertama tahun 67 itu keputusan presidennya di pasal 1 tentang penetapan hari libur itu ditulis urutan-urutan hari libur. Nah, yang saya sebutkan di sini itu yang berkaitan dengan nomenklatur Yesus Kristus. Jadi Natal itu urutan kelima, ditulisin Natal dalam kurung hari pertama. Itu di undang-undang, bukan di undang-undang, keputusan presiden tahun 67 itu, 251. Kemudian nomor 10
itu kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ketika saya buka kepres ini saya kaget. Ternyata dulu ada nomenklatur yang disebut Santa Maria. Itu yang kita kenal dengan Paskah, tapi nomenklaturnya dulu itu namanya Santa Maria, urutan ke-11. Itu yang saya baru tahu juga setelah baca-baca, loh ternyata nomenklaturnya Paskah itu Santa Maria, itu di tahun 67. Nah, kemudian sekarang tahun 68, isinya apa yang berkaitan dengan nomenklatur Yesus Kristus? Keputusan nomor 148 tahun 68 tentang perubahan hari libur. Ternyata nomor 8, hari libur nomor 8, yaitu 1 Mei, itu dihapus. Sehingga terjadi perubahan perubahan urutan. Perubahan urutan. 5 itu Natal, kemudian 9 itu kenaikan Isa Al-Masih, kemudian 10 itu Santa Maria. Tapi 10-nya nggak kelihatan di tempat saya tanpa lagi. Ya, oke. Saya ganti dulu bentar. Nah, ganti perubahan begini. Mungkin ini lebih kelihatan ya. Nah, lebih kelihatan ya, Pak? Ya. Nah, terima kasih tanpa lagi. Nah, ini 10-nya itu jadi geser, naik semua gitu. Karena nomor 8-nya dihapus. 1 Mei itu tahun 68 dihapus. Nah, namanya tetap Isa Al-Masih, kemudian 10 itu Santa Maria. Kemudian berarti ini nggak ada kematian Yesus Kristus ya, nggak ada kematian Isa ya. Ini berarti ini sudut pandang teman kita yang di 06 ini ya. Mereka yang tidak mengakui kematian Isa Al-Masih kan. Nah, itu saya belum mendalami secara khusus. Kenapa penulisannya itu Santa Maria? Setahu saya kalau kita merujuk kepada saudara-saudara kita di Katolik, ya tetap penyebutannya kan Paskah gitu. Nah, ini suatu saat perlu kita bahas secara lebih mendalam. Apakah ada memang teologi yang menyebutkan peristiwa Paskah itu Santa Maria gitu, sehingga muncul di kepres gitu. Tapi sementara kita fokus di Isa Al-Masih ya. Nah, ini teman-teman tahu ada nomenklatur nomor 10, tadinya nomor 11 di pasal 1 itu Santa Maria. Tahun 68 selesai, kemudian geser ke tahun 71. Nah, ini mulai ada perubahan nomenklatur lagi. Tentang wafat Isa Al-Masih dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur. Itu Kepres nomor 10 tahun 71 tentang hari wafat Isa Al-Masih. Dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur. Nah, ini nomenklatur yang sudah mulai berubah. Coba kita lihat berikutnya tanpa lagi. Nah, ini dia. Pasal 1-nya itu berbunyi demikian. Hari Raya Santa Maria yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 untuk keputusan Presiden nomor 148 tahun 1968 ditetapkan sebagai hari libur. Dengan keputusan Presiden ini dinyatakan sebagai hari biasa, bukan hari raya _ hari libur, dan gantinya adalah wafat Isa Al-Masih. Nah, itu nomenklatur yang akhirnya mengubah hari raya Santa Maria itu dengan wafat Isa Al-Masih. Ini perubahan yang besar ini tanpa lagi. Saya belum tahu suasana batiniah tahun ini ketika ada perubahan dari hari raya Santa Maria menjadi wafat Isa Al-Masih. Nah, ini karena tadi mendadak saya belum sekali lagi literasi tentang hari raya Santa Maria itu seperti apa yang dimaksud oleh literatur-literatur. Mungkin nanti dari para penggemar tanpa ragi itu bisa memberikan informasi yang dimaksud hari raya Santa Maria itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang sudah umurnya banyak gitu, sehingga tahu, oh ini loh yang dimaksud hari raya Santa Maria. Saya belum lahir tanpa lagi, jadi nggak tahu ini diubah pas saya belum lahir. Jadi ya, kalaupun sudah lahir ya juga tidak mengerti gitu.
Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang sudah sangat senior, kita harapkan bisa memberi informasi tentang Hari Raya Santa Maria yang akhirnya dirubah, dinyatakan sebagai Hari Raya biasa, kemudian ada ganti, yaitu Hari Raya, Hari Libur Wafat Isa Al-Masih. Nah, itu luar biasa ya perubahan-perubahannya. Sekarang maju lagi. Nah, 71 ya. Iya. Hari wafat Isa Al-Masih, ini kan pasal 1-nya tadi seperti itu, sekarang pasal 2-nya. Itu jatuhnya 9 April. Dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur. Jadi yang pertama tadi dinyatakan sebagai hari raya, sebagai hari biasa, kemudian pasal 2-nya ada ganti, wafat Isa Al-Masih 9 April, memang tulisannya begitu, dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur. Nah, ini nomenklatur yang mengubah dari hari raya Santa Maria menjadi wafat Isa Al-Masih. Tapi dari segi kata, ini sangat penghormatan tanpa ragu. Digunakan kata wafat. Itu luar biasa itu kalau secara penghormatan itu yang wafat itu Isa Al-Masih. Itu hari raya Paskah. Nah, sekarang kita maju lagi. Sudah ada nomenklatur yang berubah. Yang terakhir ini, sebelum tahun 2024 ya, keputusan Presiden nomor 3 tahun 83. Tadi 71, saya belum lahir. Sekarang 83. Pasal 1-nya mengubah keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden nomor 10 tahun 1971 sebagai berikut. 1. Pada pasal 1 ditambahkan ketentuan menjadi nomor urut 11 dan nomor urut 12, yaitu 11 Nyepi, tahun baru Saka, kemudian 12 Waisak. Jadi teman-teman kita yang dari Hindu dan Buddha itu baru dinyatakan tahun 1903, urutan ke-11 dan 12. Dan hari raya yang berkaitan dengan kekristenan dan Katolik itu tetap. Jadi lanjutkan, sudah 10 terakhir tadi, kemudian menjadi 12 tambahnya. Nah, ini yang luar biasa tanpa ragu di tahun 2024. Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024. Nomor 7 tetap ya, kelahiran Yesus Kristus. Nomenklaturnya langsung berubah. 8 wafat Yesus Kristus. 9 kebangkitan Yesus Kristus dalam kurung Paskah, dan 10 kenaikan Yesus Kristus. Nah, coba kalau tadi Pak Ragi memperhatikan yang saya sampaikan, ada satu yang istimewa. Apa itu Pak Ragi? Di kebangkitan Yesus Kristus ditambahin 10. Yaitu? Ya, ada ini ya, ada kebangkitan Yesus Kristus ya, nambah 1. Kebangkitan Yesus Kristus. Itu artinya apa? Nambah 1 hari libur. Walaupun dalam pengertian Kristen itu hari Minggu. Satunya kan hari Minggu. Tetapi dalam dunia kerja itu jadi hari libur. Misalnya yang kerjanya sip-sipan itu kan nggak selalu jatuh hari liburnya hari Sabtu atau Minggu gitu. Tapi sekarang itu hari Minggu juga hari libur, hari raya. Ini artinya apa? Tema kekristenan kita itu lengkap. Kelahiran, wafat, bangkit, naik ke surga, itu rangkaian iman yang utuh dinyatakan secara resmi oleh keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024 sebagai hari libur nasional. Dan ini jumlahnya 4 tanpa ragu. 1, 2, 3, 4. Itu yang muncul dalam keputusan Presiden. Jadi secara sosiologis negara itu melihat iman Kristen saat ini secara utuh. Iya, inilah iman Kristen gitu.
Yesus Kristus lahir, wafat, dibangkitkan, naik ke surga. Itu rangkaian yang utuh gitu. Sehingga kalau saya membaca keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024 ini, membacanya dengan syukur gitu. Jokowi dengan keberaniannya teken tanda tangan. Walaupun kita harus bersyukur juga, aras-aras gereja, ya ini organisasi aras gereja baik KWI maupun PGI itu yang menyampaikan kepada pemerintah. Tetapi suasana batiniahnya itu luar biasa tanpa ragu dalam pengertian keindonesiaan. Kita memang memiliki keimanan kepada Yesus Kristus. Dan kalau kemarin itu nomenklaturnya adalah Isa Al-Masih, itu sesuatu yang memang zaman dulu itu sangat berfungsi secara sosiologis gitu. Karena memang tidak ada pertentangan secara teologis dalam percakapan di masyarakat. Gitu. Itu saya membacanya secara sosiologis begitu. Yesus Kristus di zaman-zaman yang lampau di kemerdekaan Indonesia kemudian mulai ada penyebutan Isa Al-Masih dalam nomenklaturnya itu tidak ada makna sosiologisnya. Tetapi setelah muncul ya, saya melihatnya muncul kekristenan yang semakin besar, kemudian mulai ada diskusi-diskusi tentang apakah Isa itu sama dengan Yesus Kristus. Ini benar-benar penegasan dari negara yang sangat esensial gitu loh. Nama Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih dalam pengertian sosial di Indonesia. Saya ulangi ya, nomenklatur Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih dalam pengertian sosiologis Indonesia. Dan pemerintah dengan bijaksana menerima usulan-usulan dari aras gereja supaya tidak terjadi miskomunikasi di dalam percakapan sosiologis Indonesia gitu. Dan akhirnya dengan tegas Presiden Jokowi menandatangani keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024. Nah, kalau tadi di awal saya menyebutkan saya menghindari diskusi teologis tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, itu karena saya lebih melihat kepada pengertian sosiologisnya dan itu menurut saya jauh lebih bermanfaat di masa kita. Jauh lebih bermanfaat gitu. Memang di kekristenan penyebutan Isa Al-Masih itu ada dan itu baik-baik saja, itu tidak ada masalah juga secara teologis. Tetapi secara sosiologis terjadi problem di masyarakat. Nah, ini juga menegaskan bahwa Indonesia itu mengakui keberagaman. Kita berbeda karena memang ada kelompok masyarakat yang ingin menyamakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus secara sosiologis, tetapi dibaca teologis dalam pengertian sosiologis Indonesia. Dan itu kan tidak menghargai keberagaman. Ya kita memang beda, tetapi kita... Bro, bisa dijelasin dulu nggak bro? Maksudnya teologis, maksudnya sosiologis nih gimana bro? Gini, supaya teman-teman ini nggak salah nih. Di Indonesia diskusinya adalah dalam teologis Muslim, teman-teman kita yang Muslim itu menyebutkan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Terakhir pernyataan dari Menteri Agama di Natal Nasional di Gereja Betani Surabaya itu tetap menegaskan itu gitu. Bagi saya Yesus Kristus itu Isa Al-Masih gitu dalam pengertian keimanan Islam gitu. Tetapi dengan penyebutan nama yang berbeda yaitu Yesus Kristus itu secara teologis menegaskan bahwa itu berbeda gitu. Tetapi maknanya sosiologis gitu supaya kita tidak salah dalam pergaulan. Dan memang kita berbeda gitu, tetapi kan harus akur ya. Teman-teman Muslim menganggap Isa Al-Masih it's okay itu dengan kepercayaannya, tetapi keimanan kita berbeda gitu. Yesus Kristus itu lahir, wafat, kemudian bangkit dan naik ke surga.
Itu kan makna sosiologis yang akhirnya dipisahkan dalam percakapan teologis di Indonesia. Gitu. Sehingga teman-teman Muslim yang meyakini Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma, kemudian tidak disalibkan, itu memang keimanannya begitu. Dan kita memang harus jujur, ya memang begitu keimanannya gitu. Saya tidak ya, kita menghargai ya. Ya, kita tidak berkewajiban untuk mendebat karena memang itu kepercayaannya gitu. Itu berdasarkan teks-teks yang disucikan di dalam keimanan Islam. Tetapi sekaligus juga membahas bahwa teks-teks keimanan Kristen itu different gitu. Ya memang ini namanya gitu. Itu kan menurut saya Jokowi sangat bijaksana kan menyelesaikan debatnya tanpa lagi bersama kawan-kawan di masa-masa yang lalu. Luar biasa itu. Ya, makanya saya tidak masuk sih karena saya menghindari percakapan begitu yang agak sulit secara sosiologis. Tapi maknanya adalah luar biasa dalam keimanan Kristen. Keimanan kita different, berbeda, dan itu dengan mudah sekarang diceritakan. Lahir, wafat, kebangkitan, kenaikan. Beda dengan Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma dan tidak disalibkan, tetapi diserupakan orang yang disalib. Itu percakapan teologisnya berhenti tanpa lagi. Percakapan teologisnya berhenti. Tetapi percakapan sosiologisnya jalan terus. Yaitu saudara kita pun ya saudara bagi teman-teman yang Muslim gitu. Tetapi kan enak. Dalam percakapan sehari-hari kan berbeda kan enak gitu. Tetapi tidak melihat itu sebagai teologi yang bertentangan. Ya memang berbeda ya sudah gitu. Karena kepercayaannya begitu. Nah, ini yang saya sebut teologis dan sosiologis. Dan maknanya lagi secara sosiologis ini menyatukan Kristen dan Katolik. Karena percakapan ini adalah percakapan keimanan paling dasar. Tidak ada keraguan tentang Indonesia yang Protestan dan yang Katolik gitu. Karena kenyataannya jumlah Protestan di Indonesia itu jauh lebih besar daripada yang Katolik gitu. Itu sejarahnya kan berbeda ya di Indonesia. Gitu. Tapi kalau seluruh dunia kan beda lagi ceritanya. Dan itu percakapannya dengan bahasa yang sama. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Itu percakapan yang mendekatkan antara Kristen dalam pengertian Protestan dalam kurung ya, karena Indonesia itu nomenklaturnya Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Itu menurut saya Jokowi, seperti cerita-cerita di bapak-bapak gereja yang mengadakan konsili itu gitu. Ini kita tidak perlu berdebat, tetapi pemerintah dengan bijaksana memutuskan kata nomenklatur yang sejuk bagi semuanya. Teman-teman yang Muslim ya sejuk, oke lah. Dengan kata Isa Al-Masih, pengertiannya different. Kemudian teman-teman kita dari Katolik dan kita yang dari Protestan, Kristen gitu, juga sejuk. Tidak ada gejolak teologis apapun gitu. Jadi tidak perlu cari-cari masalah dengan nomenklatur ini. Karena ini nomenklatur yang secara sosiologis di Indonesia itu benar-benar menyatukan. Nah, nomenklatur itu nama dan berfungsi secara sosiologis. Nah, saya tadi menghindarkan diri pada klaim-klaim perbedaan teologis karena nanti mana yang tepat, mana Yosua, Mesia, nanti minta diganti namanya. Itu klaim teologis sih, tapi secara sosiologis itu tidak berfungsi dalam percakapan keimanan di Indonesia. Nah, sekarang secara sosiologis di internal kekristenan yang Kristen Protestan yang different, teologinya begitu banyak. Yesua HaMashiach, kemudian Isa Al-Masih, kemudian siapa lagi ya Tantarki? Ada lagi bahasa-bahasa daerah gitu. Itu kan banyak sekali. Batak punya sendiri, kemudian Papua punya nama sendiri, NTT punya nama sendiri, kemudian Sulawesi Utara punya nama sendiri gitu. Itu
kembali ditekankan kepada kebangsaan, bahwa bahasa pemersatu kita itu bahasa Indonesia dan nomenklaturnya adalah Yesus Kristus. Wah, ini tonggaknya kencang sekali, makna sosiologis menyatukan keimanan yang different tadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, saya sebagai warga negara melalui corongnya tanpa ragi ini mengucapkan terima kasih kepada aras gereja, baik Katolik maupun KWI dan PGI gitu. Kemudian Departemen Agama yang sudah memproses ini, kemudian menyampaikan ke Sekretariat Negara, dan pada akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani kepres ini. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin-pemimpin di gereja sekaligus pemerintah melalui Depak, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini kepada Presiden Joko Widodo yang cek bulan Januari. Walaupun ini ya secara pencetakan kalender, karena kemarin orang masih ragu-ragu kan, ada kalender yang masih mencetak Isa Al-Masih, ada yang kalender sudah mencetak dengan Yesus Kristus, malah ada kalender yang mencetak dua-duanya. Separuh ditulisi Kristus, separuh ditulisi Isa Al-Masih. Tetapi ini sudah damai di bumi, damai di surga gitu. Saya berharap tidak ada perdebatan teologis lagi di kekristenan internal, juga dengan perdebatan teologis dengan teman-teman kita Muslim. Kepercayaan Muslim kita hargai, itu saudara sebangsa kita. Kemudian teman-teman Muslim itu juga akhirnya melihat inilah kepercayaan Kristen. Ini syiar iman Kristen yang wow, tidak terkira gitu. Kita memikirkan bagaimana mensarikan iman Kristen di bumi Indonesia ini. Itu wah, pendekatannya luar biasa. Kalau saya sempat sharing, saya boleh sharing sedikit ya. Dulu saya pernah belajar tentang men-sharingkan itu, kemudian ketemu dengan orang-orang asing yang datang ke Indonesia menceritakan bagaimana ya supaya kita bisa men-sharingkan iman Kristen itu, dan muncul ilmu pendekatan macam-macam gitu. Pada akhirnya ketika saya mengikuti pendekatan-pendekatan para misionaris dari Barat itu, saya ngambil kesimpulan tidak diperlukan karena Indonesia punya Pancasila. Wah, itu mengejutkan, mengejutkan bagi saya juga. Ya rasanya juga nggak nyaman juga sih menyatakan itu kepada teman-teman kita yang memang datang dari jauh-jauh gitu, kemudian pengen men-sharingkan iman Kristen tapi kondisi ke-Indonesiaannya nggak paham. Juga teman-teman kita, kalau saya sebutkan ya, teman-teman kita dari Korea itu pernah saya sharing juga, ya tidak punya pendekatan tentang ini, karena ternyata di Korea itu tidak ada keberagaman, jadi sukunya ya satu gitu. Jadi nggak punya pendekatan seperti Indonesia, dan bagaimana mau komunikasi nggak bisa, nggak mengerti. Dan akhirnya muncul teori A, B, C, D, F yang saya saat itu mengatakan ini tidak diperlukan. Kita sudah punya Pancasila. Dan Jokowi menegakkan itu dengan Kepres nomor 8 tahun 2024. Inilah sari iman Kristen. Lengkap, singkat, padat, dan jelas. Itu luar biasa, harus disyukuri rahmat Tuhan yang wow, di tahun politik yang memang prosesnya itu bukan tahun ini, tapi prosesnya itu lama, kemudian percakapannya lama gitu. Wah, ini layak disyukuri sebagai ibadah syukur gitu tanpa lagi. Ya, ini bisa dibilang hadiah terakhir Jokowi sebelum turun ya, sebelum ganti presiden nih. Mungkin ini hadiah terakhir Jokowi untuk kita yang Kristen ya. Mudah-mudahan ada lagi. Mudah-mudahan ada lagi. Kristen dan Katolik. Ini salah satu hadiah terakhir. Mungkin ini hadiah terakhir. Mungkin nggak ada lagi yang bisa Pak Jokowi perbuat untuk Kristen. Mungkin juga ada. Kita berharap ada di masa-masa akhir sebelum dia nggak lagi menjabat presiden, kita ganti presiden siapapun juga itu. Tetapi ini adalah kemungkinan salah satu hadiah, bisa dibilang hadiah terakhir dari Jokowi ya. Karena seperti yang tadi kita katakan,
ini kepres guys, keputusan presiden. Jadi ini diputuskan oleh presiden loh, maksudnya bukan DPR, bukan yang lain-lain, ini keputusan presiden. Jadi kita harus hargai Pak Jokowi di sini. Setidak-tidaknya kita lihat kepedulian Pak Jokowi untuk kita nih yang Kristen ya, satu itu. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat dari sini perjalanannya, ini dari 67 loh guys, perubahan ini guys. 67 sampai 2024, ini 57 tahun loh perjuangan ini. Dan ini ya seperti yang Pak Haruka katakan, ini perjuangan ini dari PGI, KWI, dan teman-teman yang lain ya, kita harus hargai mereka juga ya. Jangan cuma ngelihat ini cuma komplain-komplain ini itu. Tapi kita juga harus tahu ini adalah salah satu dari pekerjaan mereka yang di KWI, PGI, dan aras-aras gereja lain. Ya, ini adalah perjuangan yang kita harus hargai, kita harus hormati. Mereka sudah bikin sampai segini. Ini suatu pekerjaan yang luar biasa ya. Jadi ya itu, semoga nanti ganti presiden kita nggak ada ganti-ganti lagi yang kepres-kepres baru yang aneh-aneh, tapi ini sudah sangat-sangat oke gitu sampai sini. Karena ya itu tadi, kalau misalnya ini nggak disetujui oleh Jokowi, ini presiden berikutnya belum tentu setuju loh, gitu. Belum tentu loh, ya kan? Presiden-presiden sebelumnya ya kita tahu aja ini tahun 1983 lagi zaman siapa nih ya? 83 ini lagi zaman Gus Dur ya berarti ya? Enggak, 83 ya. Masih tetap Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, ya, sorry. 98 ya Soeharto ya turun ya. 83 ini masih Soeharto. Berarti dari Soeharto ke sini 5 kali ganti presiden ya. Dan 5 kali ganti presiden, baru ada kepres ini. Baru diakui kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Kalau enggak, ya yang diakui oleh pemerintah adalah ya ini. Ini kalau dari awal ya, Natal, ini kelahiran, kenaikan Isa Al-Masih, Santa Maria. Nah ini berarti kalau bisa kita lihat 1-2, ini kan dari sisi Islam ya. Islam mengakui dua ini. Dan Santa Maria ini Katolik ya. Nah ini kalau kita lihat hari Santa Maria ini kayaknya bukan Paskah ini ya, lain lagi nih. Jadi ini hari perayaan Katolik khusus. Hari khusus perayaan Katolik. Nah, coba dibukakan lagi supaya kita punya literasi. Iya, supaya kita belajar ya. Ya. Hari Raya Santa Maria. Hari Pesta Peringatan Santa Maria sepanjang tahun. 28 Desember 2020 ya. Ini artikelnya nih ya, guys. Begitu besarnya gereja menghormati Bunda Maria itu dikarenakan begitu besarnya perannya dalam mewujudkan karya Allah dalam membebaskan umat manusia dari segala dosa. Setiap bulan sepanjang tahun selalu ada hari yang dikuduskan oleh gereja untuk menghormati Bunda Maria. Inilah hari raya, pesta, dan peringatan untuk menghormati Bunda Maria sepanjang tahun. Oh, jadi di Katolik ini bukan cuma satu hari ya, hari raya Santa Maria ya. Kita belum tahu nih yang mana nih ya. 1 Januari hari raya Santa Maria Bunda Allah. 11 Februari hari raya Santa Maria dari Lourdes. 25 Maret hari raya Santa Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. 26 April peringatan Santa Maria penasihat yang baik. 8 Mei peringatan Santa Maria pengantar segala rahmat. 8 Mei Pesta Rosario Bunda Maria dari Pompei. 13 Mei peringatan Santa Maria dari Fatima. 24 Mei peringatan Santa Maria pertolongan orang Kristen. 25 Mei peringatan Santa Maria Bunda Hati Kudus. 31 Mei Pesta Santa Maria mengunjungi Elizabeth. 20 Juni peringatan Hari Tersuci Santa Maria. 27 Juni peringatan Santa Maria Penolong Abadi. 9 Juli peringatan Santa Maria Ratu Damai. 16 Juli peringatan Santa Maria dari Gunung Karmel. 5 Agustus peringatan pentabisan Basilika Santa Maria. 13 Agustus peringatan Santa Maria pengungsian orang berdosa. 15 Agustus hari raya Santa Maria diangkat ke surga. 22 Agustus peringatan Santa Maria Ratu. 4 September peringatan Santa Maria Penghibur. 8 September pesta kelahiran Santa Maria. 12 September peringatan nama tersuci Santa Maria. 15 September peringatan Santa Maria Berduka Cita. 19 September peringatan Santa Maria La Salete. 24 September peringatan Santa Maria Bunda Berbelas Kasih. 7 Oktober peringatan Santa Maria Ratu Rosario. 17 Oktober peringatan Santa Maria Bunda Gereja.
16 November peringatan Santa Maria Bunda Penyelenggara Ilahi, 21 November peringatan Santa Maria dipersembahkan kepada Allah, 27 November peringatan Santa Maria dari medali wasiat, 8 Desember Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa noda dosa, 12 Desember peringatan Santa Maria dari Guadalupe. Dalam satu tahun, gereja merayakan liturgi untuk menghormati Bunda Maria sebanyak 31 kali, terdiri dari hari raya 4 kali, pesta 4 kali, peringatan 23 kali. Wajib. Ya, ini kita nggak tahu ya, ini bukan yang dimaksud itu ya, karena yang dimaksud tadi itu cuma tadi 1 hari. Iya, di Kepres itu sama 1 hari. Umurnya sudah panjang tadi, kalau nanti mendengar, itu menyampaikan supaya kita punya literasi yang benar. Jujur ya, kita lahirnya tadi sudah di atas 70, nggak ngerti gitu. Yang dimaksud di Kepres itu dulu seperti apa gitu. Itu kalau ada para senior yang masih ingat, itu mari kita menyampaikan literasi tentang situasi ini. Ya, supaya kita bisa tahu ya. Ya, ini tadi di live chat itu ada yang menanyakan kok masih ada gereja yang Isa Al-Masih. Itu gereja memang namanya Isa Al-Masih. Dan itu adalah warisan budaya. Saya menyebutnya warisan budaya di Indonesia. Memang kebudayaan kita begitu dulu. Jadi ada aturan kalau ada sesuatu yang dibuat, kemudian sudah ada sesuatu yang lebih dahulu, itu tidak perlu sebagai warisan budaya ya, itu tidak perlu dirubah gitu. Karena makna teologisnya sebagai orang Kristen sama gitu. Itu ya, mungkin perlu diketahui juga sih sejarahnya sih. Itu ini ya, itu ada perubahan nama itu dipaksa pakai nama Isa Al-Masih, pernah terjadi kan dulu kan. Itu sebenarnya kita baca deh ya, kenapa jadi gereja Isa Al-Masih ya. Oke, ini sejarah singkat ya. Gereja Isa Al-Masih GIA ini dimulai dari lahirnya Persekutuan Doa, kemudian disingkat PD, pada masa penjajahan Jepang 1942-1945, yang diselenggarakan di rumah Tan Hock Chuan di Berumbungan 6 Semarang. Pendeta Tan Hock Chuan adalah pendiri gereja Isa Al-Masih. Semula PD ini dihadiri oleh beberapa orang, yaitu Gui Xuan Tong, Tan Sien Kiong, Liem Tiam Chuan, Tan Tiam Sui Sio, Tan Xin Kie, Lim Kim Sui. Kalau salah mohon maklum ya. Pada tanggal 18 Desember 1945, PD ini dipaksa dipindah karena rumah Berumbungan 6 tidak memadai. Karena semakin bertambah jumlah orang ikut Persekutuan Doa itu. Pada saat itu, direksi City Concern meminjam gedung bioskop Lux di Jalan Seteran Semarang. Ini berarti belum ada nama nih ya pada saat ini ya. Jumlah peserta PD pada saat itu sekitar 67 jiwa. Ketika itu PD menjadi perhimpunan Sing Ling Kau Hui. Setelah 4 bulan menggunakan gedung Lux, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian berjumlah 240. Sementara itu pada awal 1946, Bapak Tan Hock Chuan ditabiskan sebagai pendeta oleh pendeta Van Gesel. Dan pada tahun yang sama, pendeta Tan Hock Chuan menyatakan keluar dari GPDI dengan alasan, ini ya, alasan kita nggak perlu baca lah. Pemakaian gedung Lux hanya berlangsung 6 bulan oleh direksi City Concern, Perhimpunan Sing Ling Kau Hui diberi pinjaman gedung Roxy di Gang Besen, Semarang. Kemudian pada tahun 1946 dibentuklah Yayasan Sing Ling Kau Hui. Pendiri yayasan ini bertujuan untuk mendirikan gedung gereja. Pada tanggal 18 Juli 1946 dipilih 12 anggota majelis. Ya, ini nama-namanya kayaknya saya nggak perlu baca ya. Ya, tanggal 21, ya teman-teman baca sendiri lah maksudnya. Tanggal 21 Juni 1946, para majelis tersebut dilantik oleh pendeta Tan Hock Chuan. Tanggal pelantikan itu juga dijadikan hari resmi, hari jadi gereja Sing Ling Kau Hui. Jadi ini nama aslinya ya, nama awalnya ini gereja Sing Ling Kau Hui. Ini kalau lihat ini nama-namanya ini gereja orang-orang Chinese ya. Pada waktu itu jumlah jemaatnya bertambah menjadi 350 orang. Pada tanggal 3 November 1946, ibadah Sing Ling Kau Hui berpindah ke gedung Sobokarti. Pada masa itu jumlah jemaat bertambah menjadi 550. Pada tahun 1949, tanah di
Pring Gading 13 Semarang dibeli, terus di 49 juga dilaksanakan peletakan batu pertama. Tahun 1950 diadakan peresmian gedung gereja. Nama gereja Singling Kahoy kemudian berubah menjadi Gereja Isa Al-Masih melalui keputusan dalam konferensi gereja-gereja Singling Kahoy di Malang 1955. Pada tahun 1956, Gereja Isa Al-Masih diterima menjadi anggota ke-29 Dewan Gereja di Indonesia GDI, sekarang GPDI. Nah, jadi nama aslinya adalah ini ya, Singling Kahoy, dan ini berubah menjadi Gereja Isa Al-Masih. Kenapa berubah? Karena pada saat itu nama-nama asing tidak diperbolehkan. Oke, itu pada saat itu nama-nama Chinese gini nggak boleh. Itu yang terjadi. Ya, 1955 ini ya. Makanya harus pakai nama Indonesia atau nama Arab. Ya, ini adalah nama yang diusulkan oleh pemerintah, setahu saya ya. Ini diusulkan begini, ya sudah langsung disikat aja, terima, daripada nggak punya nama lain gitu. Jadi ini sejarahnya, teman-teman perlu tahu. Nah, untuk mengubah ini lagi menjadi yang ini, Singling Kahoy, yaitu ceritanya panjang lagi, teman-teman ya. Soalnya ini sekarang jemaatnya udah berapa? Apakah mereka mau mengubah kembali ke nama ini atau enggak? Ya kita nggak tahu. Orang-orang pendiri ini setahu saya seharusnya sudah nggak ada semua kan? Gitu. Untuk mengubah nama balik ini nggak gampang. Oke? Sama seperti teman-teman sekarang kan banyak nih yang Chinese nih ya. Dulu nama aslinya apa, terus dipaksa harus pakai nama Indonesia. Itu terjadi. Kalau teman-teman nggak tahu cerita sejarah itu, teman-teman silakan lihat sejarah. Itu ada dalam sejarah. Nah, yang sudah pakai nama-nama Indonesia, apakah mereka mau balik ke nama Chinese? Itu urusan lain lagi gitu. Kenapa masih terus ke nama Indonesia? Ya namanya orang biasa kalau udah berubah ya berubah, malas balik-balik lagi. Orang malas mengalami perubahan. Oke? Itu jadi Gereja Isa Al-Masih ya. Mereka mau ngubah balik lagi apa enggak kita nggak tahu. Tapi untuk merubah itu nggak gampang. Mungkin buat mereka nggak perlu atau apa, itu urusan mereka. Oke, ini coba ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ditambahkan Pak. Saya lagi cari artikel dulu. Oh, siap. Ini tadi ada yang menanyakan, kalau sama itu dipakai, kalau terpojok ganti. Ya enggak begitu. Tadi ada live chatnya menyampaikan itu. Enggak begitu. Kenapa di zaman dulu itu Isa Al-Masih? Karena memang tidak ada percakapan teologis di dalam percakapan kebangsaan Indonesia sesama warga negara antara yang Kristen dan Muslim gitu. Itu enggak ada di zaman dulu, jadi enggak ada, istilahnya enggak ada problem yang perlu diselesaikan gitu. Kemudian orang yang menggunakan nama Isa Al-Masih dalam sejarah kekristenan itu ya imannya kepada Yesus yang lahir, kemudian wafat, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu clear secara teologis, secara keimanan gitu. Nah, itu harus dipahami bahwa konteks sosiologis dan konteks teologis itu ya memang begitulah di masyarakat begitu gitu. Nah, saya mau nambahkan sedikit informasi tanpa lagi berkaitan dengan nama Isa Al-Masih. Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Aduh, gambarnya kelihatan nggak nih? Nggak bisa ya? Oh, ada bisa. Bentar. Ya. Inikah kelihatan ya? Sebentar, saya harus menggesernya ke sini. Gimana ini? Kelihatan. Ya, kelihatan. Kayaknya mesti munduran dikit, Pak. Mundur. Oh, itu nggak kelihatan ya. Ke wajah. Nggak kelihatan ya. Oh, nggak bisa. Mesti di background-nya mesti di asliin dulu, Pak. Ya. Asli dulu. Sebentar. Background virtual kembali normal. Non. Nah, oke. Kelihatan ya. Ini lebih terang ya. Kitab suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Ini judulnya. Kemudian logonya. Nah, ini logonya. Jelas ya? Logonya saya geser ke sini. Nah, ini dia lebih jelas. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2002. Nah, sudah. Oke, kembali lagi ke situasi tadi.
Saya rubah dulu, kembali ke awal. Ya, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya dapat dari Lembaga Alkitab. Saya merasa bersyukur. Itu dicetak hanya 2000 eksemplar. Kalau tulisannya di sini itu hanya 2000 eksemplar. Sebentar saya pastikan dulu. Cetakan pertama 5.000 eksemplar. Kemudian cetakan kedua tahun 2002 itu 10.000 eksemplar. Dan saya dapat dari pengalih bahasa. Saya dapat dari pengalih bahasa. Saya bersyukur waktu saya udah jauh tiba-tiba dikirimi ini. Karena ada seorang teman yang ikut di tim ini. Ini Alkitab 1912. Nah, yang pernah saya sampaikan itu. Dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia sekarang, EYD. Tetapi Isa Al-Masih tetap gitu. Nah, apa relevansinya dengan nomenklatur kita ini? Ini artinya apa? Kita tetap menghargai produk budaya, tetap menghargai. Dan sangat berterima kasih dengan Lembaga Alkitab Indonesia yang progresnya itu luar biasa, pelayanannya luar biasa gitu. Walaupun memang dituliskan Isa Al-Masih itu tidak menyajikan Yesus yang lain. Bukan. Tetap Yesus yang lahir, kemudian kalau kita mau pakai bahasa yang lebih panjang di Kristenan ya disalibkan, menderita, disalibkan, wafat, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga. Itu istilahnya produk budaya yang memang ada dalam sejarah Indonesia gitu. Jadi kalaupun itu dicetak ulang, itu dalam rangka kita mensyukuri sejarah gitu. Kita mensyukuri sejarah. Ya memang sejarah kekristenan begitu gitu. Kita harus jujur gitu. Tidak mengubah sejarah. Gitu. Nah, itu yang penting. Kalau mengubah sejarah kan gawat gitu ya kan Pak Rogi ya. Maknanya jadi berbeda. Ini makna yang tidak berbeda, tetapi nomenklatur yang sekarang diresmikan itu tetap dilihat ada proses budaya di masa yang lalu. Ya, itu kan kita jadi santai, enjoy dengan perdebatan-perdebatan teologis kan. Akhirnya nggak diperlukan kan perdebatan mana yang di dalam kekristenan nama yang tepat, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi menurut saya, ini kembali lagi ke tahun 2024 yang diputuskan oleh Jokowi itu, menegaskan iman Kristen itu iman yang dinamis. Perubahan-perubahan budaya, nomenklatur, penyebutan, itu tidak mengubah iman. Tetapi memiliki fungsi, ya ini yang mau saya sebutkan terakhir ini ujungnya ini. Memiliki fungsi komunikasi iman. Saya ulangi ya, nomenklatur penyebutan itu tidak mengubah iman, tetapi memberikan efek, memberikan dampak komunikasi iman. Kalau sekarang komunikasi iman kita itu jelas, saya sebagai warga Kristen dan sebagai warga negara itu menyebut, ini saya menyebut, tidak tahu nanti yang lain setuju atau tidak, silakan. Jokowi adalah penginjil terbesar Indonesia abad 21 ini, 21 akhir. Saya ulangi. Jokowi itu penginjil terbesar yang bukan dari Kristen. Karena dia diberikan komunikasi iman, diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan iman dengan tanda tangannya, yang itu berdampak besar bagi kekristenan di Indonesia. Jadi kalau saya melihat secara kekayaan Kristen, ya Tuhan itu rahmatnya luar biasa kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk memasyurkan, memperkenalkan karyanya di muka bumi ini. Kalau sekarang itu nomenklatur Yesus Kristus itu benar-benar istilahnya menjadi komunikasi iman yang memang kita perlukan di masa kita sekarang ini, ya tembok-tembok yang menghalangi tentang pengenalan akan Yesus Kristus itu runtuh dengan kepres ini. Bukan dahsyat ya tanpa lagi ya. Pendekatan ini kan kalau dimaknai secara sosiologis, wow, penginjil terbesar. Kalau saya baca Alkitab kan ada Kores ya, Raja Kores itu dengan dekretnya. Itu dampaknya besar dalam sejarah keimanan. Nah, Indonesia dengan Jokowi di masa kita bukan menafikan
presiden-presiden di masa yang lalu. Itu juga dampaknya besar pada masanya gitu. Karena dampaknya ternyata kekristenan berkembang secara luar biasa. Nah, kalau teman-teman alergi dengan politik, bagaimana mau mengkomunikasikan iman kalau jauh dengan penguasa, jauh dengan politik? Kan ya tidak bisa. Jadi percakapan-percakapan tentang politik itu percakapan-percakapan iman juga. Gitu. Jadi diterima sebagai kekayaan. Gitu. Tanpa Ragi ini sudah dihajar kanan kiri. Ngapain buka channel malah tidak cerita. Akhir-akhir ini cerita politik aja. Nah, mungkin dengan mengangkat di malam hari ini, kita men-sharingkan ini, inilah buah. Jauh lebih mana ya? Buah politik, betul. Buah politik. Penginjilan terbesar itu siapa gitu. Justru ini gitu. Justru ini kita mau komunikasi siapa Yesus Kristus, bingung. Dalam percakapan sehari-hari dengan saudara-saudara kita yang sebangsa, yang berbeda, gitu, kemudian merasa sungkan, takut, wah jangan-jangan ini menyinggung perasaan gitu. Karena Isa Al-Masih, wah maknanya kan berbeda. Sekarang clear, jelas kan, komunikasinya kan sederhana saja. Ini kepres, Jokowi yang teken, jangan dirubah, itu masa kita gitu, masa kita. Mungkin salah satu yang secara sosiologis mendorong ini juga ini tapi ini asumsi saya ya, terus terang saya menyebutkan asumsi ya, seperti Tanpa Ragi ini mempercakapkan di muka publik. Saya tidak tahu apakah dalam percakapan di KWI, percakapan di PG itu menyebut-nyebut wah ini para apologet Kristen di dunia maya ini perlu didengar ini suaranya gitu. Mungkin, tapi ya karena saya nggak ikut rapat kan nggak tahu kecuali saya betul sharingan. Tetapi ya mudah-mudahan aja mudah-mudahan kita ada di dalam situ ya, kita cukup ada pengaruh lah, mudah-mudahan ada kontribusi setidaknya mencetak sejarah. Itu nggak apa-apa lah, kita geer-geeran dikit Pak Haruka. Kalau saya baca secara sosiologis ya itu teori bener, perubahan itu karena ada perubahan sosial di masyarakat. Kalau enggak ada ya ngapain diperjuangkan gitu. Jadi suasana batinnya. Ya tadi disebut di sini ya. Gitu. Ya gimana? Tadi disebut ya bahwa peraturan tentang hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu mengakomodir dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum. Jadi dinamika kita nih gitu. Ya boleh juga sih gede kepala dikit lah Pak, gara-gara kita Pak. Iya, itu makna sosiologis. Jadi perubahan di masyarakat, suasana batinnya masyarakat, kemudian pemerintah peka, itu berarti pemerintah yang hidup gitu. Yang menyerap aspirasi warga negara dengan tetap ya, menjunjung tinggi nilai-nilai Indonesia. Nilai Indonesia itu salah satunya kan keberagaman. Kalau tadi saya men-sharingkan teman-teman misionaris Korea itu nggak paham, jujur. Di konteks Indonesia loh ya. Kemudian yang dari barat juga nggak paham. Saya sampai bilang, itu nggak perlu belajar kayak gini. Indonesia punya Pancasila. 2024 yang saya lihat 20 tahun yang lalu itu, wah ternyata iman menurut saya ini. Jawaban iman buat saya. Ya, mungkin perlu dijelasin ya, saya jelasin awal nih ya, dari awal banget gitu ya, tentang nama gitu ya. Kita nih Kristen itu jangan dipakai sudut pandang agama lain gitu ya. Mungkin agama lain harus bahasa tertentu, kalau harus doa bahasa tertentu, kalau nggak doa bahasa tertentu Tuhannya nggak ngerti, karena Tuhan cuma ngerti satu bahasa ya. Kita Kristen nggak begitu, kita percaya pada Tuhan yang mengerti semua bahasa. Oke? Nah, jadi namanya alih bahasa atau masalah nama penyebutan, buat kita orang Kristen nggak ada masalah sama sekali. Oke? Jadi seperti nama Yesus siapa aslinya dulunya gitu, di pada zaman Yesus itu disebut apa, buat kita itu nggak penting, nggak gitu pengaruh ya. Mau disebut namanya Yesus, Jesus, Yesus, Yeshua, Yosua, Yehosua, whatever you want to say ya itu namanya perubahan bahasa ya, alih bahasa ya, asal nggak terlalu jauh gitu. Misalnya Yesus dibilangnya Haruka, itu kan jauh banget ya. Tapi kalau misalnya yang dekat-dekat gitu, kan ada orang-orang memang yang susah sebut ya. Misalnya kita lihat aja masalah yang paling dekat dengan kita adalah masalah Yesus dan Jesus. Oke? Itu baru terjadi ini belakangan ini guys, bukan zaman-zaman dulu gitu. Baru terjadi saat-saat ini, sama seperti Yogyakarta dan Yogyakarta. Teman-teman silakan lihat, itu sejarahnya baru terjadi belakangan ini.
Y dengan J, itu ada perubahan, baru-baru belakangan ini. Tetapi literatur-literatur kita sejak zaman dulu tulisnya J. J itu dibacanya Y. Sama seperti dulu, ada DJ, ada Y gitu. Tadi seperti yang Pak Haruka katakan ya. Ini bentar, ini yang mana nih ya? Tadi ada yang ini, yang dikutip oleh Pak Haruka ini. Masih pakai ejaan lama ya. Nah ini, Ya, hari raya ini yang mana ya? Masih ada tadi. Masih pakai ejaan lama, pakai ya ke atas saja dilihat dari atas ya kalau. ya ini saya lupa nih yang mana. Pokoknya tadi masih ada pakai 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 ejaan lama gitu. DJ dibaca J, J dibaca Y. Nah, terus udah gitu baru ada perubahan kan, bahwa J itu dibacanya J gitu, Y dibacanya Y. Itu baru-baru terjadi baru-baru ini. Sedangkan cetakan-cetakan itu sudah terjadi lama, seperti Alkitab itu udah lama itu dicetak jauh sebelum ada itu gitu. Nah, itu kan nggak untuk merubah itu not easy, nggak gampang gitu ya. Karena itu berbeda juga, makanya kita perlu tahu teman-teman yang non Kristen ya perlu tahu bahwa kita ini baca Alkitab nggak sama, jangan pakai jangan pakai sudut yang sama. Kalau teman-teman baca kitab suci untuk dihafalkan tanpa dimengerti, buat di kita di Kristen itu tidak berlaku, oke? Nilai seperti itu buat kita nggak ada artinya sama sekali. Kita di Kristen ini baca supaya kita mengerti, bukan supaya kita hafalin. Kita hafalin nggak ada gunanya, itu udah ada buku, sekarang udah ada teknologi namanya rekaman, teman-teman tinggal rekam aja gitu. Ya, itu udah nggak perlu. Kalau Tuhannya teman-teman mau ngertinya cuman bahasa tertentu pada zaman abad ke-7, bahasa yang zaman sekarang dia nggak ngerti, yaitu masalahnya teman-teman. Tetapi Tuhannya kita orang Kristen adalah Tuhan yang mengerti segala bahasa. Dan Tuhannya kita yang Kristen menurunkan kitab suci, memberikan pemahaman buat kita, buat supaya kita mengerti. Bukan buat supaya kita bingung, atau supaya kita terpaku pada masa lalu, nggak pernah ada kemajuan zaman ya. Jadi buat kita nggak ada masalah. Yang teman-teman katakan ada perubahan di Alkitab dan lain-lain, buat kita tuh sama sekali nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, nah itu yang perlu teman-teman tahu, itu namanya alih bahasa atau perubahan bahasa selalu terjadi. Indonesia pun juga perubahan bahasa selalu terjadi. Zaman dulu Indonesia nggak punya aksara. Sekarang pun sampai sekarang nggak punya aksara nih. Indonesia pakai aksara Latin, kan gitu kan. Indonesia nggak punya aksara sendiri. Nah, cuman itu tetap Indonesia kan berkembang. Ada bahasa Indonesia, walaupun sama-sama seperti ini, bisa teksnya A, B, C, ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa baca macam-macam. Sama-sama tulisannya Latin gitu ya. Nah, jadi buat nama, sebenarnya buat kita tidak ada masalah tentang nama. Mau pakai Yesus, mau pakai Yesua, mau pakai Isa, Yasua. Orang Arab nggak pakai Isa ya, teman-teman. Orang Kristen Arab pakainya Yasua. Buat kita masalah? Enggak masalah. Seperti misalnya begini, ini nama tanpa ragi. Ada sebagian orang pelo kan, nggak bisa menyebut R, biasanya pakai L, tanpa lagi gitu. Ya nggak apa-apa, saya juga sebagai tanpa lagi, kalau dipanggil tanpa lagi, pasti ya saya juga nyaut juga, tapi saya ngerti maksudnya dipanggilnya saya kan gitu kan. Nah misalnya ada lagi orang yang nggak bisa ngomong F kan, kayak misalnya teman-teman yang sudah tahu saya nggak bisa ngomong F gitu. Nah itu kan uh, ya itu nggak ada masalah gitu. Orang-orang yang misalnya pakai ngomong seperti itu kan dipanggil ya nggak apa-apa gitu. Tetap bisa mengerti, itu namanya ada perubahan-perubahan. Memang kita manusia-manusia memang begitu. Kayak Jepang malah nggak bisa ngomong L kan. Orang Jepang nggak bisa ngomong L, orang Chinese susah ngomong R, terus ada lagi orang Sunda nggak susah ngomong F, dan lain-lain sebagainya. Itu alih bahasa, it's not problem gitu ya. Nah, yang masalah adalah justru memang apa yang ada di ceritanya itu, gitu. Jadi walaupun misalnya nih di Al-Quran itu kan tertulis Isa Al-Masih sekarang ya, walaupun di dalam Al-Quran itu tertulis Yesus Kristus, mau tertulis Yesua, mau tertulis Yesua adalah bahasa Arab aslinya, tetapi kalau ceritanya seperti itu, tetap aja kita akan bilang itu bukan Yesus Kristus yang kita percaya. Itu adalah Yesus Kristus yang lain. Oke, bukan Yesus Kristus yang dipercaya oleh umat Kristen. Yang lahir di bawah pohon korma, pada saat meninggal itu dia kabur, digantiin orang lain. Nah, itu bukan Yesus Kristus, walaupun tertulis namanya Yesus Kristus, itu tetap bukan Yesus Kristus yang dipercaya oleh umat Kristen. Oke, itu kita bilangnya adalah Yesus Kristus yang lain. Ya, jadi bukan masalah, ya itu tadi, bukan masalah penyebutannya, bukan masalah bahasa, tetapi masalah justru intinya, gitu.
Nah, seperti misalnya nih ya Jokowi gitu ya. Jokowi, ya kita lagi ngomongin Jokowi, Jokowi, Jokowi gitu. Yang kita maksud ini presiden. Nah, ternyata ada tukang bakso namanya Jokowi juga kan gitu kan. Nah, terus kan ada orang ngomong, oh Jokowi, Jokowi itu tukang bakso gitu. Itu orangnya brengsek itu suka suka bikin apa itu kembaliannya nggak apa kembaliannya biasa nggak dikasih sama dia atau apa gitu. Lah kan kita langsung bingung kan, loh kok Jokowi jualan bakso? Ini Jokowi yang di mana ini maksud kan? Oh ternyata Jokowi yang itu bukan Jokowi yang kita ngomongin. Jokowi yang kita ngomongin adalah Jokowi presiden gitu. Nah walaupun namanya sama, tetapi pribadinya berbeda. Itu kita, jadi dari sini kita juga istilahnya, ini adalah penegasan doang bahwa yang tadi seperti Pak Haruka katakan, ini kita ngelihat dari sisi sosiologi, bukan dari sisi yang tadi tuh. Dari sisi yang tadi kan kita bahas dari sisi historis, dari sisi teologi ya mungkin buat kita Yesus itu Tuhan, buat sebelah itu Isa adalah Nabi, itu kita bukan bahas itu. Tapi kita bahas dari sisi sosial. Dari sisi sosial, ini berarti kita sekarang ini diakui loh, gitu. Udah diakui oleh pemerintah, dan kita ngomong sesama masyarakat, kita bisa lebih enak gitu, gampang. Oh, itu hari lahir Yesus Kristus, hari meninggal Yesus Kristus, hari kebangkitan Yesus Kristus. Kalau misalnya kita dibilang, oh Yesus itu nggak bangkit, nggak mati gitu. Ya mungkin kamu ngomongin Yesus yang lain. Tetapi Yesus yang kita percaya, nih lihat aja buktinya ada di kita punya hari libur. Sudah diakui oleh pemerintah sekarang. Kan gitu kan kita ngomong ya, jauh lebih enak gitu. Ini sudah diakui oleh pemerintah. Yesus Kristus yang kita percaya adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Kalau Yesus Kristus yang nggak mati dan bangkit dari kematian, itu bukan Yesus Kristusnya kami orang Kristen. Itu Yesus Kristus yang mana kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak kenal walaupun namanya sama Yesus Kristus. Oke? Begitu ya bukan Pak Haruka? Atau ada yang salah yang saya ngomongin? Wah mantap, ini penegasan yang luar biasa dari Tan Paragi. Tapi tadi belum ada disebut yang Mandarin nih, Ju Yesu Aini, Ju Yesu Aiwo. Ini Tan Paragi belum. Iya tuh. Nah, iya ya. Juga gitu ya, Nah, di percakapan kita, percakapan sehari-hari. Tapi tadi ada di live chat bertanya, kenapa kan lebih enak percakapannya dengan Isa Al-Masih dengan teman-teman Muslim? Enggak begitu. Kita harus jujur dengan perbedaan. Kita harus jujur dengan makna. Kemudian kita harus jujur juga dengan kepercayaan kita gitu. Ini benar-benar membebaskan gitu. Sekali lagi perbedaan itu kita terima gitu. Dan itu menjadi wajar dalam percakapan, dan ini sudah tidak ada salah paham lagi di percakapan sehari-hari tentang nama Yesus gitu. Ini mau menampilkan bahasa apa ini Mandarin? Ya, ini bahasa Chinese nih. Oh, bahasa Chinese ya. Ya, Yesus ini dibacanya Yesu. Orang Chinese nggak ada sus gitu kan. Nggak ada sus, mereka adanya su. Yesu dibacanya. Masalah nggak? Buat kita nggak ada masalah buat orang Kristen, oke? Terus coba kita bahasa lain ya. Bahasa, saya juga nggak tahu nih, bahasa apa nih. Yang aneh-aneh deh. Bahasa Korea ya, kita coba ya. Bahasa Korea sebutnya apa sih? Nah, sama tuh Yesu. Nggak ada S di belakangnya ya. Bahasa Jepang. Japanese. Iesu. Bukan pakai Y, pakai I. Iesu. Masalah nggak? Nggak masalah buat kita sama sekali. Arab. Ini. Isa. Isa. Bahasa apa lagi? Kita yang aneh, nggak pernah denger deh mungkin ya. Kita nggak pernah denger ya ini bahasa Thai. Pra Yesu. Nah, pakai pra lagi depannya. Terus bahasa, wah ini kue Chua di mana nih? Saya juga nggak tahu nih. Jesus. Jadi buat kita sama sekali nggak ada masalah dalam hal ini. Iosa tuh, ini bahasa Scots Gaelic. Tuh. No problem buat kita. Sanskerta. Nah ini nggak ada terjemahannya malah. Masalah kah buat kita? Nggak ada masalah. Karena yang kita percaya Yesus yang ini, yang sesuai dengan ini ada hari lahirnya, ada hari wafatnya, ada hari kebangkitannya, dan ada hari kenaikannya. Gitu, itu yang kita percaya. Oke? Jadi bukan masalah ini, masalah bahasa begini mah buat kita nggak problem, teman-teman ya. Oke.
Ya, teman-teman ada yang mau ngobrol, silakan masuk sini. Ada yang mau nanya, silakan masuk. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut. Atau gimana, Pak Haruka? Ya, kalau udah ada kita mau closing, kita mau tutup. Oh ini Ya, ada yang mau. iya Oh, ini. Ya ini misalnya kayak gini nih. Ini nggak bisa susah nih nyebut tanpa Ragi nih. Tanpa Raffi gitu. iya, Ya iya, kalau ini, ya ya, ya cukup inilah ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya maksudnya ini kan. Coba kalau iya. disebutnya yang lain kan bisa kita ngerti lah. Maksudnya itu orang yang sama atau berbeda kita bisa ngerti gitu. Oke. Hmm. Sebagai penegasan terakhir ini, karena ini merayakan antara Kristen dan Katolik yang berkarya bersama di Indonesia. Itu kan dengan jelas disebutkan coba dibuka lagi di tadi alasannya tadi tanpa lagi. Hmm? Alasan yang di pertimbangan tadi, yang kepresnya. Oke. Ya, saya baca gantian nih, saya baca nih. Bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu mengakomodir dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum. Nah, saya menyerukan, ini maknanya, bagi saya ini makna sosiologisnya adalah, ya Kristen, Katolik di Indonesia itu bergandengan tangan menjadi saksi Kristus. Itu ramah. Nah, tanpa ragu sudah memulai itu dengan ramah kepada teman-teman Katolik melalui lomba cipta lagu. Kak Erlin itu sudah menciptakan lagu, itu versi Protestan, tetapi itu mengakomodir kepercayaan yang lama tidak mungkin dibicarakan dalam kekristenan, yaitu Theotokos. Nah, saya mendorong setelah membaca, mendiskusikan tentang kepres ini, yuk teman-teman Protestan, Kristen, itu menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Kak Erlin melalui channel Tanpa Ragi, itu dipopulerkan supaya apa? Yuk semakin ramah satu dengan yang lain karena negara Hmm. sudah meramahkan kita, meramahkan Mhm. keimanan kita dalam percakapan sehari-hari. Ya, mari kita yang Protestan juga belajar mempelajari teologi yang di Katolik tentang Theotokos karena kita sangat minim gitu. Saya sangat bersyukur Tanpa Ragi dan melalui Kak Erlin itu menciptakan lagu itu. Nanti kalau diizinkan saya mohon Tanpa Ragi memutar lagu itu setelah nanti kita mengucapkan doa syukur untuk perubahan besar. Saya menyebutkan penginjilan terbesar abad ini oleh penginjil Presiden Joko Widodo yang menegaskan pokok-pokok secara gamblang, tegas dan lugas dan tidak, ini saya menyebutkan ini bahasa saya terakhir ya, tidak melukai siapapun dan juga tidak bermaksud merendahkan keimanan siapapun gitu. Kita berbeda, it's okay, tetapi sharing iman kita itu jelas. Yesus yang lahir, Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga. Itu percakapan iman yang wow luar biasa ramahnya untuk Indonesia yang beragam itu. Nah itu mungkin Ya, closingnya Tanpa Ragi. ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman yang Muslim gitu ya, yang keberatan dengan ini, ya silakan aja gitu. Maksudnya, ya buktikan. Jadi Nabi Isa tuh lahir kapan? Terus udah gitu, apa kan ada kenaikan ya? Di sini ada kenaikan kan, kenaikan Isa Al-Masih kan? Itu kan diakui itu di Islam ya. Ya itu kapan? Silakan aja. Kalau memang berbeda, silakan ajukan ke pemerintah untuk ada hari libur untuk kelahiran Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. Bisa aja begitu kan? Kita juga nggak tahu apakah Isa yang teman-teman Muslim maksud itu Yesus Kristus atau bukan gitu. Kita kan nggak tahu, itu bukan keimanan kita, bukan keimanan Kristen. Tapi kalau keimanan Kristen ya kita punya kelahiran Yesus Kristus, kita punya wafat Yesus Kristus, kita punya kebangkitan Yesus Kristus, kita punya kenaikan Yesus Kristus. Nah, kalau teman-teman Muslim mau ikutan kelahiran Isa Al-Masih itu artinya kelahiran Yesus Kristus, berarti teman-teman Muslim juga harus ngikutin yang lain tuh. Ada wafat Yesus Kristus, wafat Isa Al-Masih, ada kebangkitan juga, gitu, dan juga ada kenaikannya juga. Berarti harus ikutin.
Kalau teman-teman Muslim nggak setuju dengan wafatnya Yesus Kristus, katanya digantikan oleh orang lain, atau misalnya bangkitnya nggak ada kebangkitan, Yesus masih, ya silakan. Kalau misalnya mau ada hari kelahiran Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih, silakan cari tahu sendiri kapan Isa Al-Masih itu lahir, kapan Isa Al-Masih itu naik. Ya silakanlah pakai teologisnya masing-masing. Dari kan kita kan seperti itu fine-fine aja kan, happy sama-sama happy. Oke? Nah, jadi sekali lagi ya, kita selama ini juga mengkritik pemerintah. Kita bukan nggak kritik, terutama yang pada saat Jokowi mengeluarkan kutuk kepada Israel, kita di sini juga sangat mengecam ya. Kita sangat menyayangkan Jokowi mengeluarkan statement seperti itu. Tetapi kita juga harus fair bahwa Jokowi juga melakukan banyak hal yang baik. Jangan sampai gara-gara ada sebagian orang mau menggantikan Jokowi nanti di masa depan, terus menghasut kita untuk kita tuh cuma lihat yang buruk-buruknya doang dari Jokowi, tidak menghargai Jokowi. Jangan sampai kita begitu. Ya, kita harus fair juga, dan dengan presiden-presiden sebelumnya ya, kita juga harus hargai mereka. Walaupun itu Soeharto tuh gitu ya, teman-teman bilang itu orde baru, itu begini, begitu, kejam segala macam. Ya coba kita hargai itu sebagai bagian dari sejarah. Oke? Ya, jadi sekali lagi ini kita kritik pemerintah, kemarin-kemarin juga kita sudah kritik, dan sekarang kita juga harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Oke, karena ini adalah hadiah terbesar. Menurut saya hadiah terbesar yang diberikan pada saat dia akan turun dari presidennya, dari posisi kepresidenan dia. Oke? Ya, ini ada teman-teman yang baru masuk nih. Mungkin Bro Kwan Kong, jangan lama-lama ya Bro, kayaknya kita mau tutup Bro, sebentar aja, silakan. Anti mau NTT, dinyalakan mic-nya, silakan. Bro Kwan Kong, silakan. Ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Wah, luar Shalom. biasa nih. Haruka sama Bro Tamparagi. Terima kasih Bro Haruka dan Tamparagi. Dan terima kasih ke Pak Jokowi Bro. Jokowi yang tanda tangan Bro, bukan saya, bukan Bro Haruka Bro. Yang tanda tangan Pak Jokowi Bro, bukan saya Bro. Ya, ini perubahan besar, terobosan Pak Jokowi dengan menandatangani surat itu luar biasa. Ya, kita jauh berterima kasih bagi yang kayak PGI, orang-orang gereja yang menyuarakan kepada pemerintah dan ditanggapin sama Presiden kita Jokowi, meskipun sekarang lagi tertekan sama partainya, itu saya bisa mengerti karena saya ditelusuri lagi pada saat si presiden kita mengkutuk Israel itu, saya lihat lagi si Pak Jokowi nggak ada teman karena Pak Luhut lagi sakit. Itu yang saya analisa ya. Kasihan banget sih sebenarnya. Akhirnya saya melihat lagi analisa si Pak Luhut lagi sakit, jadi dia nggak ada yang menemani. Jadi dia mendengar suara-suara yang tidak jelas, akhirnya keluar statement itu. Ya, saya harap Pak Luhut sih, ya kita harus mengertilah tekanan itu besar, dan kita bisa melihat sekarang Jokowi itu dari awal dijelek-jelekan sampai sekarang makin dijelek-jelekan. Ya kan, harus kita mengerti loh. Presiden Jokowi juga punya keterbatasan, tapi saya sudah melihat si Jokowi melakukan semaksimal mungkin dengan tenaga dia, pikirannya untuk negara ini. Kita tidak boleh abaikan dan harus berterima kasih, mensyukuri, karena semua itu ada campur tangan Tuhan untuk menjadi presiden Indonesia. Kita harus mengerti itu. Itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jangan suka menjudge ini ya, orangnya atau omong ini. Cuma bisa juga dia kena jadi terpengaruh. Itu aja sih Bro. Mantap, luar biasa nih. Hadiah tahun baru ya Bro. Hadiah tahun baru 2024 kayaknya sih Bro. Ini hadiah apa ya? Shalom, terima kasih.
Mungkin ini bansos kali ya. Hadiah Tahun tahun baru baru mungkin, lah atau hadiah hadiah Imlek. Iya, bisa jadi hadiah tahun baru, hadiah Sama Imlek, Imlek. atau hadiah Valentine, atau hadiah apalah. Mungkin ini hadiah terakhir sebelum dia tutup jadi presiden mungkin. Ya. Ya, kita lanjut ke Bro Ya, yang Antimo pasti NTT. Tuhan Halo itu Bro. hidup. Thank you. Thank you, thank you. Bro Antimo NTT silakan. Halo Bro. Shalom, tanpa lagi. Shalom. 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 Ini Ya, shalom Bro, silakan. yang saya dengar berita, ya shalom, ini sinyal kurang bagus ini. Sinyal kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Pak. Terdengar Pak Ini suaranya, saya silakan Pak. rasa Langsung aja. Indonesia ini ada hadapi kutukan juga lah, goncangan kutukan. Mungkin dari pemimpin-pemimpin, kenapa tidak ada yang minta maaf? Ini kasihan juga nih. Ini rakyat biasa. Inilah kalau politik banyak kotor. Tapi tidak apalah, Tuhan yang menentukan. Kita harap semua pemimpin mana-mana yang dipilih semoga maju terus, terutama Prabowo dan Gibran. Banyak orang kasih jelek-jelek, tapi saya tetap sokong maju satu putaran. Nah, itu saja tanpa lagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Shalom. Salam damai Shalom, shalom. sejahtera. Kampanye Ya, pula. shalom. Tidak, ini betul. Sebab kami ini di luar negeri. Di luar negara ini. Bukan di Indonesia. Ya, ya. Kalau Jadi Jokowi kami tetap, yang tidak pernah meminta maaf, Presiden tidak pernah minta maaf juga nggak benar ya. Ini seperti tadi ini ada yang bilang Jokowi nggak pernah usut Mei 98. iya, No, itu juga keliru. Jokowi sudah usut dan sudah diumumkan di depan matamu. Tetapi mungkin kamu aja yang nggak ngeliat, mungkin kamu merem gitu ya. Jadi ini adalah berita yang sekali lagi kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Tapi sekali lagi saya bilang ya, Presiden Jokowi atas nama negara mengakui dan menyesalkan ya, terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa lalu tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Jadi Presiden Jokowi menyatakan sebagai kepala negara dia mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di berbagai peristiwa. Ya, ini beberapa peristiwanya ini ada peristiwa 1965, 1966, 1982 dan juga mengenai Mei penghilangan paksa 1998, kerusuhan Mei juga ada di sini 9 Mei 1998. Peristiwa Trisakti juga ada di sini, ya. Jadi kalau bilang Jokowi tutup mata dengan kejadian ini, itu kamu aja yang tutup mata, kamu nggak ngelihat ya. Jokowi sudah lihat dan itu sudah diusut. Bukan hanya itu sudah diusut. Nih, yang ini nih siapa nih? Ini adalah ketuanya nih, ketua yang melakukan pengusutan terhadap pelanggaran HAM. Mahfud MD, ya. Ini yang jadi ketua ininya, ketua yang memimpin semuanya ini ya. Oke. Ya mungkin kamu aja yang kurang informasi. Bacanya kurang jauh, kurang malam gitu, kopinya kurang kental. Ini buat yang tadi Pak Antimo, bukan buat Bapak Pak. Tadi ada yang bilang Jokowi nggak kerja apa-apa. Gitu. Silakan Pak lanjut Pak, ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, ada. Ini ada berita baru lagi, saya dengar itu coblosan luar negara ini, kok ada yang main culas juga ya, suara dari Prabowo, ada yang bilang coblos sendiri, kok begitu? Kedapatan sudah kan? Saya belum tahu Pak beritanya Kenapa Pak. begitu? Kalau mau cuman di luar negeri kita punya suara, janganlah dikacau. Kalau boleh biarkanlah jalan sesuai pemilihan rakyat.
Bapak punya itu sudah dicoblos gitu maksudnya Pak? Itu ada dengar berita, Hah? iya, iya, iya. Tapi dengar bilang ada yang rubah lagi. Pemilih Prabowo dirubah kayak itu kan namanya, itu pemilihan itu kotor, tidak ada jujur. Oke, ini Jadi bikin apa kami punya suara dibuang? mungkin itu perlu di ini Pak, perlu di apa? Perlu diteliti lebih lanjut ya, apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin nanti kita bahas nanti Pak. Coba nanti saya cari informasinya ya. Halo, Pak Antimo. Oke, kita lanjut dulu ke The Black Tiger 36. Halo Black Tiger. Ya, halo, shalom, tambah lagi. Shalom. Ya, jadi kalau saya mungkin waktu saya masih kecil dulu, itu kan di kalender ada tulisan, dan di situ hari libur untuk kelahiran Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, kenaikannya. Nah, saya pikir kenapa nggak Yesus Kristus? Dan saya waktu kecil itu cuma tahu juga dari pihak umat seberang ya, itu juga ada Isa Al-Masih itu. Saya pikir itu sama. Saya pikir wow, itu luar biasa ya, tambah lagi ya. Berarti mereka juga mengimani itu gitu loh. Karena waktu masih kecil saya juga belum tahu kalau kelahirannya, silsilahnya berbeda. Kalau di kita kan di kandang domba. Dan kalau dari yang seberang kan di bawah pohon korma, itu saya belum tahu. Jadi saya pikir sama gitu loh. Untuk semuanya itu ada Isa Al-Masih. Terus saya berkembang, saya sudah mulai besar, mulai SMA, kuliah gitu ya. Terus saya ada yang bilang berbeda gitu, karena tergaul kan dari yang umat seberang yang menjelaskan juga kok berbeda gitu. Tapi masih belum terfollow up semuanya. Terus berkembang kebelakangan itu ya udah berapa tahun yang lalu, yang biasanya saya juga mengucapkan selamat misalnya Idul Fitri, Idul Korban kepada teman-teman yang teman kuliah, teman kerjaan, teman kantor, teman usaha. Itu kok tidak pernah mereka ada beberapa ya, nggak semua ya, yang tidak mengucapkan selamat Natal, selamat kenaikan Isa Al-Masih. Terus akhirnya saya baru tahu belakangan ini ya itu semuanya berbeda, tidak sama. Karena kan untuk kelahirannya kan tanggal 25 Desember, terus juga itu di kandang domba, dan sedangkan dari umat seberang di pohon korma ya. Jadi terus juga kenaikannya itu atau wafatnya itu juga akhirnya saya tahu dari mulai YouTube ini bahwa wafat itu tidak wafat tapi diangkat kan, dan di situ juga berbeda. Akhirnya saya berpikir, oh jadi baru terbuka sekarang. Jadi kalau memang itu tidak diubah, jadi ya kita yang umat-umat anak-anak mungkin zaman sekarang pun umat anak-anak yang dari Kristen, Katolik, yang itu juga menganggap seperti saya kan, benar nggak tambah lagi? Betul banget Pak. Betul loh. Betul jadi banget. Ya itu. Betul banget. Jadi betul banget loh. Jangankan saya yang sekarang pun anak-anak pun yang masih kecil tidak tahu karena mereka belum tahu kan yang sebenarnya gitu loh. Kisah dari caranya pun jelas sangat-sangat berbeda. Jadi pribadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu ya bertolak belakang kalau menurut saya berbeda. Nah, jadi ya saya sangat mengucapkan terima kasih juga ke Presiden Jokowi untuk memberikan nomenklatur ini gitu loh. Dan tapi akhirnya saya juga berpikir juga ya, tambah lagi ya. Andai kata ini menurut pendapat saya ya, andai kata ini tidak dirubah pun tetap Isa Al-Masih, saya berpikir kembali, ini tidak masalah juga sih, saya pikir malah yang
Jadi kalau menurut saya mereka pun umat seberang mengakui itu gitu loh. Jadi Yesus Kristus itu yang disebut di Isa itu lahir tanggal 25 Desember kan, pas hari Natal yang kita rayakan kan. Dan juga di situ wafat Isa Al-Masih. Jadi mereka mengakui juga tentang wafatnya Isa Al-Masih toh berarti. Dan hari Paskah atau hari kebangkitannya juga sama, mereka mengakui itu, kebangkitannya dia mengakui dan kenaikannya pun diakui. Itu kan menjadi satu bumerang ya dari, maaf ya, ini saya bukannya ini dari umat seberang, benar nggak? Andai kata tidak dirubah pun, selama ini dari tahun berapa itu, 60-an ya, 60-an ya, 68 ke atas, itu malah luar biasa. Oke lah, waktu tahun 71 pertama kali wafat Isa Al-Masih ini ada tahun 71. Oh, sebelumnya belum ada hari libur. Libur itu belum ada hari libur, itu Natal tahu aja ya, tapi nggak disebut Isa Al-Masih. Natal sama kenaikan. Sebelumnya tahun 67 Natal kenaikan. Santa Maria ini kan Katolik nih, hari raya Katolik. Terus tahun 68 juga sama, Natal sama kenaikan. Jadi kematian nggak ada, terus kebangkitan nggak ada. Oke lah, jadi berarti dari tahun 68 kan berarti di situ ada kelahirannya kan 25 Desember. Apakah di umat seberang ada ditulis di kitabnya tentang kelahirannya yang tanggal 25 Desember? Terus sama wafatnya kan tidak tertulis. Tapi dengan ditulis Isa Al-Masih ya berarti ya saya juga merasa berarti bagus dong mereka mengakui itu, benar nggak jadi bumerang? Ya bisa macam-macam ya? Sih Pak. Ada bisa mengambil keuntungan dengan masih tulis Isa Al-Masih, ada juga masih bisa ngambil keuntungan dengan tulis Yesus Kristus. Tapi karena kita sekarang ini udah seperti ini ya kita bersyukur aja. Jadi kita lebih mudah untuk bilang Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu memang berbeda. Iya. Ya, makanya saya juga permulaan kan saya bilang saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi. Tapi andai kata sampai tidak diubah pun itu nggak masalah sih. Berarti ya mereka mengakui. Tapi kekurangannya ya kita anak-anak Kristen, dari Kristen, Katolik, Protestan dan semuanya itu mereka tidak tahu yang sebenarnya. Itu. Dibilang sama aja, ya gitu ya. Sama aja, ya, jadi masuk aja Islam gitu. Soalnya sama aja sama-sama percaya sama Yesus itu, kok gitu. Kawin nggak apa-apa, masuk Islam gitu. Betul. Nah, sekarang kita bisa clear bilang beda gitu. Beda. Oke, thank you, Bro. Benar toh? Thank you ya. Ya, mungkin Bro tambah lagi tahu lah nama saya ini saya yang sering pakai dulu dari zaman tambah lagi buka. Di tempat-tempat lain baru saya pakai lagi. Nah, yang kemarin juga ya saya juga sih yang belakangnya. Oke. Terima kasih. Mungkin nanti bisa saya tambahkan lagi kalau ada. Terima kasih Pak Haruka. Saya salut. Bagus Pak untuk data-datanya, memakai data. Tapi saya di sini hanya menambahkan dengan apa yang saya tahu dari saya kecil dan pengetahuan iman saya lah. Oke ya Bro. Terima kasih. Nanti mungkin saya tambahkan. Ya, Pak Haruka, silakan Pak Haruka ditutup. Ya, terima kasih tanpa ragu untuk percakapan di malam hari ini. Mari kita bersama-sama mensyukuri Kepres nomor 8 tahun 2024. Komunikasi iman kita menjadi sangat jelas. Komunikasi iman kita menjadi sangat-sangat terbuka untuk Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk Tuhan yang memberikan kepada bangsa kami melalui Presiden Joko Widodo dengan Kepres nomor 8 tahun 2024 tentang nomenklatur Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur keimanan kami sebagai orang-orang yang percaya secara utuh dan lengkap dimasukkan ke dalam hari libur nasional. Kami mensyukuri ini sebagai rahmat Tuhan untuk kami di Indonesia dan juga untuk pewartaan Injil tentang kedamaian, sukacita, dan pengampunan dari Tuhan.
Bapa di surga, kami juga memberkati pemerintahan yang ada saat ini, Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya, di dalam terus mengelola bangsa dan negara kami, sampai kepada masa akhir jabatannya. Dan kami mendoakan supaya tugas yang sedang diembannya untuk menyelenggarakan pemilihan umum boleh terjaga dengan baik. Sebagai presiden boleh mengayomi semua kontestasi politik ini, dan para peserta pemilu boleh tetap damai dan tenang. Dan kami berdoa supaya KPU berjalan dengan lancar untuk mengerjakan tugas ini secara teknis. Dan kami berdoa juga Tuhan, supaya Presiden Joko Widodo beserta dengan keluarganya senantiasa diberkati dengan keamanan dan keselamatan, sehat sentosa, karena Engkaulah Tuhan yang memberkati pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik bagi umatnya dan juga memberkati bangsa yang besar Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ini sesuai Amin. dengan request Pak Haruka. Dinubuatkan seorang wanita berselubungkan sinar mentari, bulan dan bintang perhiasannya, dan mengandung sang putera. Engkau Maria, dipilih Allah, lebih mulia dari kerubim, teristimewa dari serafim, melahirkan firman Allah. Oh Maria, oh Maria, kau dipersiapkan sebagai Hawa yang baru. Theotokos, Theotokos, yang melahirkan Adam yang baru.
Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia. Oke, sekian video kali ini ya. God bless semua.